Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larsati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini lagi-lagi pengen ngebahas sebuah aplikasi, namanya adalah PTS. Ya, kepanjangannya adalah Perusahaan Tenaga Surya. Wow, Indonesia banget ya. Nama perusahaannya jangan-jangan memang menargetkan orang-orang Indonesia. Nah, di video gue ini gue akan ngebahas, dan sebelumnya sebenarnya temen rekan YouTuber gue ini udah pernah ngebahas, itu Bang Anggi ya, terkait aplikasi ini. Tapi gue belum pernah bahas, dan gue lihat-lihat kayaknya seru deh untuk dibahas ya. Dan ini dia kenampakan untuk kalian daftar. Jadi kalian daftar itu wajib menggunakan nomor aktif ya, nggak bisa pakai nomor asal-asalan. Karena di sini ada kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor telepon kalian. Tapi lagi-lagi untuk kode undangannya ini bersifat wajib ya. Kalau kode undangannya kalian kosongkan gitu ya, ini nggak bisa daftar ya, invalid. Jadi wajib banget yang namanya kita mengisi kode undangan. Udah sering gue bilang, kode undangan itu harusnya bersifat opsional. Boleh diisi dan juga tidak diisi pun tidak jadi masalah. Karena yang terpenting adalah bisnis di dalam aplikasinya, bukan mengundang-mengundang ya. Jadi kalau sudah diwajibkan untuk mendaftar dengan menggunakan kode undangan, ya indikasinya adalah skema Ponzi. Kalian harus hati-hati ketika diajak berinvestasi di dalam aplikasi model seperti ini. Oke, dan ini dia kenampakan dari aplikasinya. Oke, jadi ya singkatnya aplikasi ini sewa-sewa tenaga surya, atau nih ya ada solar panel yang bisa memberikan kalian keuntungan ya, seperti kemarin ada yang namanya Enel, ada Adani, dan macam-macam ya, model-model tenaga surya, solar panel, ataupun listrik, pembangkit tenaga listrik, dan segala macamnya lah ya. Ada yang model turbin, ada yang dari panas, ada yang dari angin, macam-macam ya skemanya ataupun modus operasinya ya. Nah, di sini kalau kalian lihat itu ya ada tentang kami, ada pengenalan video. Nah, kita lihat nih pengenalan video apa nih. Kalau kita putar, ternyata ada video. Ini loadingnya agak lama. Oke, jadi karena nonton videonya lama nih ya loadingnya, jadi kita skip aja. Nah, nih ya beberapa peralatan yang mereka sewa untuk kalian bisa menghasilkan uang ya. Dari gaji harian, bulanan, hingga tahunan. Wow, dari sini saja harusnya kalian sudah berpikir, oh ini tidak logis ya, ini aneh. Pertama gini, sewa peralatan. Oke deh, kalian dapat untung sekian hari dan seterusnya. Tapi pastinya dengan model aplikasi seperti ini pasti ujung-ujungnya tidak membayar. Dan pertanyaannya gini, kalian sewa nih ya, kalian gak pernah lihat alatnya, megang alatnya, atau setidaknya kalian yang nyewa gitu ya, kalian tahu spesifikasi alatnya. Ini kan juga gak ada, cuma muncul seperti ini, keterangan 3 hari gaji dan segala macamnya. Jadi dari situ saja harusnya sudah mulai kritis dan jangan mudah percaya. Oke, terus nih ada produk ya yang tadi manajemen dan segala macamnya, gue gak perlu bahas. Yang ingin gue bahas ini tentang kaminya nih. Kita lihat. Nah, di tentang kami ada pilihan sistem bonus, lisensi bisnis, hubungi kami, kebijakan pribadi, perjanjian pengguna, salary reward system. Kita coba lihat satu-satu bisnis ya. Sistem bonusnya, sorry di sini. Ini kalau kalian lihat ya, sebagai manajer promosi, mempromosikan ya dengan gaji 240.000 per minggu. Kalian hitung aja ya. Nah, ini gaji agen primer dan seterusnya. Ya, jadi di sini sudah jelas ini makin terlihat skema Ponzi-nya. Jadi tidak dijelaskan secara detail tentang bagaimana kita menghasilkan uang, malah dijadiin agen, manajer ya. Tujuannya untuk apa? Mengundang dan mengundang orang ya. Semakin banyak orang yang mereka undang, tentunya semakin besar komisi yang mereka dapatkan. Seperti itu aja. Ya, jadi banyak banget agen senior, dan ya kalian bisa baca dan kita skip aja karena tidak penting.
Nah, di sini ada lisensi bisnis. Kita buka. Nah, kalau kalian lihat nih, kalian lihat nomornya, fontnya itu beda. Jenis tulisannya berbeda. Jadi kelihatan banget ini editannya. Terus bilangnya udah dari ini ya, April 2019. Namanya perusahaan Tenaga Surya UK Limited. Ya, dari sini saja udah gue agak sedikit ngakak ya. Jadi buat orang awam jangan sampai terjerumus dan tertipu di sini. Hati-hati. Nah, di sini makin kelihatan ya salary rewardnya, sistemnya nih. Sayangnya nggak bisa diperbesar. Nah, ini hitung-hitungan tentang komisinya. Sekali lagi, tentang komisinya. Bukan bagaimana cara kita bisa menghasilkan dari sewa alatnya. Mungkin sewa alatnya bisa menghasilkan listrik begini, kemudian bisa dijual listriknya atau segala macam mekanismenya. Tidak, tapi dengan cara mengundang dan mengundang orang. Ya, sudah jelas ini skema Ponzi. Dimana ya uang para membernya ini akan disalurkan kepada orang yang paling banyak mengundang. Ya, tentunya biasanya ada rabat gacor 3 level, 5 level, 4 level, atau yang mana gitu ya, banyak gitu ya. Jadi orang yang paling di atas itu tentunya paling diuntungkan. Itulah skema Ponzi. Dan orang yang paling bawah tidak mengundang siapapun, itu udah jelas duitnya diserok terus habis-habisan. Jadi buat orang awam hati-hati. Gue juga nemu di YouTube, walaupun bukan dari channel YouTube official pts.com ini ya, atau perusahaan tenaga surya ini. Kita lihat nih ya. Nih ya, kita lihat video ini. Hello Indonesia, my name is Martin Lewis and I am the Regional Director of the Perusahaan Tenaga Surya Project. Oke, pas ngomong bahasa Indonesia asli gue agak sedikit ngakak ya. Dan lihat terjemahannya dan bahasa Inggrisnya pas gue dengerin ya. Signs the signing of the Paris Agreement at the UN Climate Summit on 12 December 2015. Many countries are looking to curb global warming and have started to develop. Kedengaran bahasa Inggrisnya ini untuk pronunciation-nya, untuk pengucapannya kurang bagus. Dan gue bisa ambil kesimpulan bahwasanya nih orang, kalau menurut gue dari pelafalannya nih dari negara timur sana. Kalian gimana? Setuju sama gue? Jadi dengan adanya video ini tidak menjamin ya bahwasanya aplikasi itu terbukti membayar, bukan penipuan ataupun skema Ponzi. Karena udah banyak juga model skema Ponzi seperti ROBD Global, Redford yang kemarin banyak muncul bule seperti ini dan bilang CEO, manajer atau yang lainnya. Jadi jangan begitu saja mudah dipercaya. Dan pas ngomong pakai perusahaan tenaga surya, maksudnya gini, ini kan nama perusahaannya adalah perusahaan Indonesia. Oke, tapi kenapa orangnya bukan orang Indonesia aja? Orang ini jelas loh, ini perusahaan Indonesia. Kan aneh ya, harusnya dari situ aja kalian sudah kritis dan langsung sadar kalau ini memang ya cuma penipuan aja. Terus di sini juga nih ada pertemuan seperti ini ya. Ini bener-bener ya, jujur ya gue tuh sebenarnya gue kasihan banget sama orang-orang yang bener-bener orang awam, bukan pemain Ponzi. Jelas beda ya. Karena beberapa hari ini ada yang email gue, dia nanya, dia sebagai orang awam, gue respect banget, gue kasihan banget. Jadi tolonglah buat, ya itu susah lah ya. Pemain Ponzi ini yang penting cuan, tidak peduli orang lain dirugikan, tidak peduli orang lain disusahkan, uangnya diambil, karena mindset mereka yang penting uang. Jadi sekali lagi buat orang awam ya, kalian wajib hati-hati investasi dimanapun, kapanpun, sama siapapun. Cek dulu ya legalitasnya, keresmiannya. Terus ini juga ya, kalau kalian lihat ya ada logo PTS di situ ya, lagi ngasih tahu tentang bisnis ini. Bisnis skema Ponzi, penipuan. Nah, juga kayak gini ya, disebarin di sosial media untuk promosinya. Atau juga seperti ini, sertifikat atas nama orang ini yang bekerja di PTS. Jangan mudah begitu saja percaya. Terus juga di sini ada profit yang menurut gua, ataupun kalau kalian nggak percaya sama gua,
kata OJK ya, kalau sudah ada investasi memberikan keuntungan yang sudah tidak logis, jelas itu penipuan dan kalian harus tinggalkan. Kalau kalian tetap main ya, tetap ngikutin, itu namanya kalian bukan orang awam lagi, tapi kalian adalah pemain Ponzi. Jadi untuk orang awam wajib tetap harus hati-hati. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini ya, untuk PTS ya, perusahaan tenaga surya. Dari namanya Indonesia banget, tapi videonya video bule. Terus juga udah beberapa gue lihat foto-foto ataupun video di sosial media di mana mereka ini melakukan sosialisasi untuk menjerumuskan orang dengan skema Ponzi. Dan gue percaya orang-orang yang ya sedang ngajak ini dan segala macam, mereka ini adalah pemain Ponzi. Gue jujur kayak aduh kok gimana ya, miris aja gitu ngeliat orang-orang seperti itu sih. Dan banyak kan ya dengan modus ya, beberapa oknum dengan menggunakan agama ya. Jadi kalian wajib hati-hati, dicek kembali sebelum berinvestasi. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.